Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in abtahirin mabadu. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah sahabat-sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rezeki, dan insya Allah dalam lindungannya selalu diberikan kesehatan. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada di Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang mungkin sahabat-sahabat belum sempat menonton, yang masih kondisi kerja, yang belum sempat nonton karena masih sibuk ya, untuk nonton besok tidak apa-apa ya. Seperti biasa sahabatku, mungkin sahabat-sahabat bertanya-tanya kenapa Mbah Jenggot tidak turun tangan, tidak turun gunung, atau tidak membantu ya memerangi Kumbang Sudrajat. Nah, tapi begini sahabat, tadi saya dah telepon ke kru atau ke sahabat-sahabat kita yang di sana, bahwa saya kalau emang tidak ya, artinya kalau emang belum bisa ya, tidak bisa datang untuk sekarang saat ini, tidak apa-apa, karena di sana ada beberapa sahabat spiritual juga yang sudah ikut terjun seperti Mas Adi Kadabra ya, Mbah Klunung, Mbah Klepon dan lain-lain. Nah, intinya saya bukan berarti saya tidak mau ataupun saya tidak berani ya, karena di sini emang saya itu ada kegiatan juga ya, kegiatan saya seperti biasanya lah. Nah, dan insya Allah malam ini ya sahabatku, setelah saya buat video ini, insya Allah malam ini saya juga akan pergi ke suatu tempat di hutan ya, entah di hutan entah di mana ya, ini sesuai Sherlocknya. Saya ditunggu sama seseorang yang masih misterius. Buat saya misterius karena bisa jadi ini adalah antek-antek si cungkring ataupun antek-anteknya Kumbang Sudrajat ya. Saya juga tidak tahu. Untuk kesempatan malam hari ini ya, saya minta doa dan dukungannya untuk sahabat-sahabatku semua. Semoga saya nanti dalam perjalanan dari rumah sampai lokasi atau tempat TKP tidak ya, pokoknya tidak ada halangan satu apapun ya. Karena di sini saya sudah jelas-jelas berkali-kali mengatakan, makanya saya tidak bisa hadir, tidak bisa datang membantu yang di sana, tidak bisa bergabung sama mereka-mereka yang melawan Kumbang Sudrajat. Tapi tentunya saya juga di sini ya dibagi tugas saya ya. Tadi saya sudah sempat telepon, sudah ngomong ya sama sahabat-sahabat kita spiritual yang di sana. Kalau Mbah Jenggot tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Yang jelas Mbah Jenggot tetap mendukung, dan semua yang ada di situ sekiranya ada antek-anteknya Kumbang Sudrajat ataupun antek-anteknya Joko Bengek, ya tolong dibantu untuk diselesaikan. Nah, ya saya jawab siap, oke. Ya pokoknya apapun resiko, apapun yang sudah menjadi tanggung jawab saya, dimintain tolong, insya Allah selagi saya mampu, selagi saya bisa, insya Allah saya akan menjalankan ya, walaupun saya tidak disuruh, walaupun saya tidak diminta, saya akan tetap ya menjalankan sesuai keretak hati saya atau mengikuti jalur hati saya, karena hati saya mengatakan saya emang harus terjun, walaupun tidak ikut bersatu ikat sama mereka-mereka, tapi saya tetap ingin memerangi ya. Jadi saya lihat seperti itu sahabatku ya, si Mbah Klunung sudah ya katakanlah kalah ya, Mbah Klunung sudah tepar. Nah, dengan kekuatannya mungkin sudah tidak mampu lagi melawan Kumbang Sudrajat. Begitu juga dengan Mbah Klepon ya, sudah saling serang menyerang dengan kekuatannya, tapi ternyata tidak mampu juga untuk bisa mengalahkan Kumbang Sudrajat. Hingga akhirnya mereka berdua pulang. Datanglah Adi Kadabra ini
yang mungkin terkenal di di lingkupnya si Master Limbat ya, karena dia adalah kaki tangannya Master Limbat, menurut saya seperti itu, karena dia sering ada di situ ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi Adhikadabra ini juga datang dan membantu bergabung ya ke lokasi tersebut, nah, untuk ikut memerangi Kumbang Sudrajat. Nah, dengan cerita singkat bla 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 bla, akhirnya si Adhikadabra ini, anak buahnya Master Limbat ini, tepar juga, kalah juga, muntah darah juga. Nah, inilah ya sahabatku, jadi tidak main-main dan tidak harus ceroboh. Ini perlu waspada dan hati-hati sekali menghadapi manusia-manusia seperti iblis ini, si Joko Koreb ataupun Kumbang Sudrajat dan Nirmala. Emang kita harus perlu ya tenaga ekstra, betul, bukan tenaga secara fisik, tapi tenaga secara batin juga kita harus persiapkan, karena mereka ini ilmunya ini sudah termasuk diakui udah hebat ya. Jadi kita bukan main fisik aja sekarang, ini main kekuatan batin ya. Kita harus waspada dan hati-hati betul. Ilmu apa yang dia miliki kita pun tidak tahu. Dan Mbah Kumbang Sudrajat ini ya, katakanlah Mbah Derajat ini kita tidak tahu keberadaannya, karena berpindah-pindah tempat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Dan saya lihat ya, Adhikadabra ini bertarung di suatu tempat, bukan di seperti di gua, nah, di suatu tempat lain, seperti ada gubuk lah ya. Nah, peperangan, pertempuran antara Adhikadabra ya melawan Kumbang Sudrajat dan Nirmala ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Maka seperti yang saya katakan awal-awal ya sahabat ya, bantu doa lah, bantu doa, setidaknya ya katakanlah mudah-mudahan ya sahabat-sahabatku, saudaraku yang memerangi, membantu Gus Samsudin atau memerangi, melenyapkan Kumbang Sudrajat dan Joko Arek diberikan kesehatan dan keselamatan. Itu aja ya. Apapun yang terjadi emang udah jadi risiko orang spiritual. Ada sodokan dari kanan, sodokan dari kiri, depan, belakang, atas, bawah. Biarpun dihantam dengan berbagai cara, yang penting kita tetap teguh ya, tetap yakin bahwa Allah ada di pihak kita, bahwa Allah akan menolong kita. Insya Allah kita selamat sahabatku ya. Ini saya ini sebenarnya suara agak gerak, bak serak, karena kurang tidur, kurang istirahat ya, kurang istirahat. Tadi siang saya sudah keliling juga, tak keliling ya, keliling mencari komplotannya juga, karena saya kan mencari tahu dengan berita-berita yang sudah beredar, yang sudah ada yang menyampaikan ke saya, Mbak Jenggot begini, di sana ada orang yang mencurigakan, Mbak Jenggot di sana ada orang yang buat onar. Saya menyelidiki, mencari tahu kebenarannya ini, apakah ini betul ya rombongannya Kumbang Sudrajat atau anak buahnya ya, ataukah ini rombongan atau anak buahnya Joko Bengek. Nah, ini dah masih saya selidiki. Nah, dari singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan WA ya, ditelepon orang yang tidak saya kenal ya, katakanlah misterius. Dia ngomongnya sopan santun, ramah tamah ya. Tapi saya ini curiga karena dia mengajak ketemuan ya di tempat yang bukan tempat yang rame. Waktu ini kita siang janjian ya, malah ketemuannya di dekat hotel katanya ya, dekat hotel ya, kawasan rame katakanlah seperti itu. Nah, saya cari, saya datangi tempat itu, ternyata mereka tidak ada. Udah ada 1 minggu yang lalu ya, tidak ada. Nah, akhirnya telepon lagi, misterius lah teleponnya. Nah, telepon saya angkat, ngomong bahwa dia ada di satu tempat lain. Nah, dan tadi siang juga seperti itu, tapi dengan nada yang sopan. Apakah ini trik atau tata untuk mengelabui saya supaya saya mau datang?
ataukah ini emang betul orang baik, pengen ketemu saya dan ingin bergabung membantu memerangi Kumbang Sudrajat. Karena kata-katanya lemah lembut, ya, sopan santunnya ada, beretika. Nanya tentang ini Mbah Jenggot ya, iya saya bilang gitu. Mohon maaf Mbah Jenggot, bisa ndak nanti malam ketemu? Jam berapa? Saya nanti kabarin lagi ya, kurang lebih jam 1 antara jam 12. Nah, saya curiganya di situ. Ya, singkatnya cerita dia pengen sekali ketemu, ada yang ingin saya bicarakan. Ini penting. Saya tanya, situ siapa dan berapa orang? Dia jawab, saya sendiri katanya. Saya sendiri, tidak ada siapa-siapa. Bolehkah nanti akan saya buat dokumen saya kalau saya ketemu sampean? Oh nggih, monggo silahkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa Mbah Jenggot gitu. Tapi dengan nadanya seperti itu, nadanya seperti kayak gagap gitu ya. Nah, antara iya dan enggak, artinya mengikhlaskan saya membuat video di situ. Tapi insya Allah sahabatku, apapun yang terjadi, karena saya sudah niat, tekad bulat, ya insya Allah saya akan mengajak sahabat saudara saya, ya, yaitu Pak Kusnadi, Pak Kusnadi official, akan saya ajak. Insya Allah beliau mau. Nah, kalau dia tidak mau ya mungkin cari waktu besok malam kalau nggak bisa malam ini. Ya tentunya pasti dia nunggu nanti. Nah, karena sudah janji antara jam 12 jam 1. Kalau lokasi tidak begitu jauh seperti yang waktu ini. Kalau waktu ini mungkin perjalanan 1 jam. Ini saya lihat dari denah lokasi, ya, dari denah lokasi yang saya tinggal sampai tempat itu ya, paling enggak setengah jam lah. Setengah jam, antara setengah jam 20 menit. Nah, itu perkiraan seperti itu. Jadi insya Allah ya sahabatku, kalau emang nanti saya bisa ketemu benar sama mereka, entah itu sendiri ataupun ada kawan-kawannya dia, kita tidak tahu ya, karena saya tidak tahu berapa orang sebenarnya nanti. Cuma dia saya tunggu di satu tempat, pokoknya di hutan ya. Ini saya curiga. Bahasanya emang baik, bahasanya nggak nyentak-nyentak, nggak bentak-bentak kayak waktu itu. Ini bahasanya agak baik ya, cuma katanya pengen ketemu. Saya ada pentingan sama Mbah Jenggot. Loh, pentingan apa? Saya kejap gitu. Ya nantilah kita bicarakan. Pokoknya Mbah Jenggot sini aja. Nah, Mbah Jenggot sini saya tunggu. Saya tanya jam berapa ya? Sekitar antara jam 12 jam 1-an lah. Nah, nanti dikabarin lagi. Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi ya, nanti kalau saya ketemu sama mereka tidak terjadi hal-hal nggak kita inginkan. Tapi karena dia sudah mengizinkan saya buat video, artinya dokumen saya seandainya terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, ini ada dokumen saya, ini video saya ya. Jadi mohon maaf sahabatku, saudaraku semua di luar sana ya. Jadi inilah saya ya, bukan saya tidak mau gabung sama Mbah Klunung ya, sama sama Adi Kadabra dan lain-lainnya. Yang jelas saya di sini juga ya emang gini, seperti mereka memerangi juga. Karena kita tidak tahu misi yang dia mau ini apa, misinya itu apa sebenarnya. Kok sampai menyebarkan anak buah di mana-mana di daerah-daerah dan mencari seorang youtuber, mencari seorang yang sering membahas Samsudin, yang sering membahas Gus Samsudin tentang kontennya ataupun membahas dia lah intinya. Dia tidak suka. Nah ini motif seperti ini sebenarnya apa? Kan kita tidak tahu. Apakah emang mereka ini ingin menghancurkan spiritual ya, ataukah ingin memecah belah, mengadu domba, ataukah ini cuma sekedar buat hiburan-hiburan mereka ini? Tapi memang menurut saya tidak, karena mereka sudah kelewat batas ya, menciderai ya, bahkan melukai lah, katakan seperti itu ya. Dia tidak pilih dan tidak pandang bulu siapa aja. Jadi di sini saya jelas-jelas menyampaikan sahabatku ya, saya sudah ada info dan saya tadi juga sudah telepon sama
sahabat-sahabat ya spiritual yang di sana. Walaupun saya tidak datang, yang jelas saya bisa membantu untuk mengurangi dan membantu memerangi juga yang di sini. Yang penting saya juga mendoakan ya Adhikadabra mudah-mudahan cepat sembuh ya dari sakit yang tadi dihantam oleh Kubang Sudrajat. Walaupun dengan luka, mungkin luka dalam, mudah-mudahan cepat sembuh dan bersatu lagi menggempur Kubang Sudrajat dan Joko Bengek. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk memerangi mereka berhasil. Ya, itu aja. Karena kekuatan mereka ini kita tidak bisa mengukur seperti apa. Karena awal-awal Adhikadabra juga mengira kekuatan biasa dan dia tidak siap dan tidak untuk memasang ilmunya lah, katakan seperti itu. Dia ya seperti orang bodoh aja, biasa aja, diladeni dan dilawan dengan kekuatan biasa. Tidak disangka dan tidak tahu bahwa kekuatan Kubang Sudrajat ini betul-betul menghantam dan sampai dia keluar kecapnya. Nah, Adhikadabra ini termasuk saya katakan emang dia itu cerdik, karena awal sebelum dia masuk ke ranah situ, ke lokasi itu, dia udah ya mempunyai rencana, yaitu dia pengen disekap malah. Pengen disekap, pengen ditahan oleh Kubang Sudrajat. Tapi ternyata yang dirasakan lain. Yang dirasakan Adhikadabra ini karena hantaman kekuatan Kubang Sudrajat ini sangat luar biasa, akhirnya dia mundur. Itu loh. Tapi kalau cuma dipegang, disekap mungkin, karena ya apa? Dia punya rencana lain. Adhikadabra ini pasti punya rencana lain untuk memerangi dia ini. Entah ini pengen tahu tentang kelemahannya, pengen tahu tempatnya yang di mana-mana, atau mengorek keberadaannya berapa orang semua. Ya, bisa jadi seperti itu, sahabat. Jadi Adhikadabra ini bisa dikatakan emang mundur lah. Ya, karena tadi saya lihat muntah darah sampai seperti itu. Ya syukurlah, artinya masih bisa tahu dan setidaknya bisa seperti apa Kubang Sudrajat, kekerasan ilmunya ataupun orang ini seperti apa. Nah, itulah ya, artinya sahabat-sahabat semua sudah puas dan sudah tahu bahwa Gus Samsud ini masih banyak orang yang menolong. Nah, tentunya mereka-mereka yang di bidang spiritual lah ya, walaupun tidak bidang spiritual, tentunya sahabat-sahabat semua mendoakan supaya apa? Supaya semua bisa berjalan dengan lancar dan aman, serta santrinya Mbah Tin ini bisa diselamatkan, karena Mbah Tin ini santrinya masih ditahan, disandra, dan kita tidak tahu di mana tempat santrinya sekarang berada ya. Maka inilah taktiknya atau caranya, siasatnya si Adhikadabra ini sangat luar biasa ya. Nah, jadi untuk malam ini ya, semoga sahabat-sahabatku semua yang menyaksikan tayangan ini ya bisa terhibur dengan kata-kata yang saya ucapkan ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di suatu tempat, yaitu di tempatnya bergabung sama mereka-mereka, tapi saya punya rencana sendiri untuk memberantas andek-andeknya Joko Bengek dan Kubang Sudrajat di daerah sini ya. Oke, akhir kata saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dari lubuk hatiku yang paling dalam, secara sengaja maupun tidak sengaja, tentunya saya mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.